Pure Friends, it's time for Pure Talk. Nah, Pure Friends, kalau kalian lihat nih, ada yang baru nggak sih? Dari iya set yang nih. gelap-gelap, kita pakai baju tidur ya nggak sih? Iya bener banget Nah, nih. ini tuh segmen barunya Pure yang namanya Pure Talks. Jadi kita tuh bakalan ngebahas cerita-cerita yang lagi viral, terus kita bakalan kupas tuntas. Tapi bukan cuma itu aja, tapi kita bakalan skincarean bareng Wah. sama kalian semua. Seru banget nih Yes, ya Kak. betul. Oke Pure Friends, so kenalin dulu nih, aku Cindy. Dan aku Harni. Nah hari ini kita akan nemenin kalian nih dengan cerita yang sempat viral nih Kak beberapa betul tahun banget. lalu. Sampai-sampai kisahnya diangkat menjadi sebuah film nih. Film horor bukan sih? Bener banget Kak. Coba kalian tebak. Aku kayak tahu nih, Apa tuh? KKN di Desa Penari, iya bukan sih? Betul banget KKN Desa Penari. Nah, Pure Friend, kalau kalian masih ingat mungkin tentang kisah KKN Desa Penari, waktu itu sempat viral tuh Kak di 2019 di Twitter. Jadi, setelah viral ini akhirnya kisah ini diangkat menjadi sebuah film dan trailernya udah ada sejak 1 tahun lalu loh Kak ternyata. Yes, bener banget. Aku juga sempat lihat nih trail-trailnya, tapi karena yang kita tahu kan kemarin lumayan pandemi lama, jadi si penayangan film ini nih jadi dijeda. Dan yang aku tahu ini tuh bakalan mulai tayang tanggal 24 Februari. Wah, bentar lagi ya Bentar kayak lagi, betul banget. Oke, Pure Friend. Jadi mungkin aku ceritain singkat dulu kali ya. Jadi KKN Desa Penari ini menceritakan tentang 6 mahasiswa yang mereka itu lagi KKN nih, kuliah kerja nyata di salah satu desa di Jawa Timur. Dan ternyatanya, dan menurut aku yang paling parah di desa ini tuh yang mereka datengin itu terjadi hal-hal aneh dan mistis. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari-hari berikutnya, pas mereka KKN itu mulai deh tuh hal-hal aneh dari mistis dan lain-lain yang menurut aku tuh lumayan mencekam terjadi sih. Wah, serem banget ya Kak. Dan nih di ceritanya itu Kak, ternyata ada salah satu mahasiswa yang namanya Nur. Dia itu melihat sesosok perempuan yang sangat cantik menari di atas batu dengan tatapan mata yang tajam. Tapi pas Nur lihat lagi nih, ternyata sosok penari ini tuh hilang hilang entah kemana Kak. Wah, Tapi itu serem banget gak sih? Nah, puncak konfliknya nih di cerita KKN Desa Penari ini terjadi saat dua mahasiswa ini nih, kalau nggak salah namanya Bima sama Ayu, mereka tuh melakukan bukan kegiatan sih ya, kayak melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di salah satu kegiatan tidak senonoh yang dianggapnya tuh sakral gitu di salah satu pemandian yang ada di desa itu. Dan perbuatan tercela yang mereka lakukan itu memancing nih kemarahan dari Ratu Badaruti, saya ingat aku, yang dipercaya sebagai pemilik tempat itu. Dan kamu tahu gak sih, yang ending yang menurut aku tuh bikin serem banget, mereka berdua tuh meninggal. segitunya Sampai Kak. segitunya, bener Wah, banget. serem banget. Dan hari ini kita sebenarnya mungkin nggak akan bahas secara lebih mendalam sih untuk KKN Desa Penari, karena kita hari ini akan bahas tentang tari sebelang nih Kak, yang dikaitkan dengan tarian yang ada di film ini. Yes, bener banget. Tapi bukan cuma cerita aja nih, kayak kita bakalan sambil skincarean juga nggak sih, Sin? Boleh tuh, itu bagus tuh Kak. Oke, lanjut. Jadi ini sebenarnya si tari sebelang ini sebenarnya berasal dari Banyuwangi dan ditarikan oleh masyarakat desa Osing, Sin. Dan si tarian ini tuh sebenarnya punya maksud untuk membersihkan desa dan sebagai tolak bala. Dan menurut aku aku juga sempat searching juga, untuk tarian ini tuh diadakan dan dimulai dari jam 2 siang sampai maghrib. Dan menurut aku yang paling the best-nya lagi, tarian ini tuh benar-benar dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Wow, Lama banget nggak sih? Lama banget ya Kak. Nah ternyata nih Kak, yang bisa menarikan tari sebelang ini juga nggak boleh sembarangan orang loh Kak ternyata. Jadi yang boleh menarikan tari sebelang ini tuh harus wanita yang dianggap suci dan harus memiliki darah keturunan sebelang asli. Iya, dan tari sebelang ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tari sebelang oleh Sari, yang mana dia ditarikan oleh gadis muda keturunan sebelang yang belum akil balik. Dan yang kedua baru tari sebelang bakungan, yang hanya boleh ditarikan oleh perempuan tua yang sudah menopause. Anyway, pakai apa tuh Kak? Aku pakai Pure nih, yang si soft body lotionnya. Dan aku tuh salah satu orang yang paling tricky banget kalau pakai body lotion sih. Ini tuh body lotionnya sama sekali nggak ada sensasi lengket. Karena biasanya kalau misalnya kita pakai hand body tuh kalau keringetan tuh suka lengket, tapi ini tuh enggak sih. Jadi menurut aku ini enak banget.
ringan banget ya ringan Kak, banget berarti dan ya. nggak lengket sih kuncinya menurutku. Jadi sebenarnya yang bakalan kita bahas lebih lanjut ini nih tentang si tari Seblang oleh Sarinya. Nah, tarian ini tuh kayak punya aura magis di dalamnya yang kalau misalnya kamu tahu juga para penari ini harus menjalani ritual untuk memasukkan roh leluhur ke dalam tubuh mereka. Wah, roh Serem leluhur, banget nggak serem sih? banget, Kak, Betul. ya ampun. Dan tari Seblang ini tuh bakalan dilantunkan dengan 28 lantunan apa ya, kayak gending gitu. Yang lagu ini bakalan diiringi juga untuk mengiringi ritual inilah intinya, dan diawali dengan gending Lukito sebagai gending pemanggil arwah. Ya ampun, serem banget ya Kak, sampai manggil arwah gitu. Nah, jadi Kak, alunan gending tadi nih terus dilanjutkan sampai tiba saatnya gending Dermo nih Kak dialunkan. Dan penari yang dalam kondisi kerasukan tadi tuh Kak, dia tuh membawa tampa yang berisi bunga Dermo. Dan bunga Dermo tersebut kemudian diasapi dengan dupa yang akan jadi rebutan pada warga setempat karena dipercaya sebagai tolak bala itu Kak. Nah, ritual tari Sablak ini tuh bakalan terus-menerus dilakukan selama 7 hari berturut-turut dan diakhiri oleh prosesi hider bumi, di mana para penari itu bakalan diarak nih mengelilingi desa bersama para pawang, sinden, dan seluruh perangkan menuju 4 penjuru. Ternyata 4 penjuru tersebut itu disebut situs Bah Ketut, lahan pertahunan, sumber tengah, dan balai desa. Dan prosesi ini kemudian menjadi tanda berakhirnya ritual tari Seblang. I see. Oh iya, tapi nih ya, menurut aku sempat aneh, dan ini menurut aku bikin aku jadi kepo banget. Jadi pas tentang tarian ini di tahun 1960, ritual ini tuh sempat dihentikan Sin karena alasan politis dan keamanan. Karena kamu tahu nggak sih, ketika ritual ini dihentikan malah ada sejumlah warga tuh kayaknya banyak yang malah kesurupan, dan kita tuh nggak tahu itu kenapa. Itu serem banget ya serem sih? banget sampai kesurupan gitu betul ya. banget. Nah, tapi nih ya, pas yang kita tahu juga dan yang sempat aku baca, pas ditanya nih yang kesurupan kenapa sih, sebenarnya ditanya lah kali ya, kenapa kamu tuh kesurupan, emang mau apa? Mereka tuh mau ritual ini tuh dikembalikan lagi. Wow, tetap dilestarikan Tetap gitu ya dilestarikan, betul. Kalau sempat dihentikan gitu ya. Yes. Oh my. Nah, ternyata nggak cuma soal horor-hororan doang nih Kak. Ternyata di film ini aku jadi belajar nih ya, ternyata ada tradisi adat Indonesia yang unik banget, si tari Seblang itu sendiri. Yes, bener banget. Tapi dari cerita ini tuh sebenarnya kita tuh juga diingatkan untuk lebih sopan kalau datang ke suatu tempat, terus juga harus seenggaknya tuh menghormatilah budaya-budaya ataupun tradisi yang ada di situ. Dan yang paling penting juga melestarikan tarian ataupun tradisi lokal yang ada di Indonesia Yes, sih. bener banget. Aku setuju banget sama Kak Hari. Nah, Pure Friends, kayaknya udah cukup nih untuk Pure Talks kita kali ini. Kita juga udah skincarean ya sih. Yes, bener banget. Dan kalian juga jangan lupa skincarean ya, Pure Friend, di pagi dan malam hari. Dan kalau misalnya kalian ada ide nih mau bawain cerita sesuatu lainnya, boleh banget untuk komen di bawah ya. Yes, tapi yang paling penting juga jangan sampai lupa nih kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan nyalahin tombol lonceng di bawah sini. Nah, berhubung kita udah kelas skincarean juga nih, kita pamit untuk tidur dulu ya. Oke, Pure Friends, sampai jumpa di episode Pure Talk selanjutnya. Bye-bye!